Almira, seorang janda yang anggun dan penuh kehangatan, tak pernah menyangka bahwa suatu hari hatinya akan berdebar-debar hanya karena seorang pria yang sederhana namun penuh semangat. Pak Karto, penjaga rumah yang setia dan penuh energi, selalu bekerja dengan senyum lebar yang seolah-olah bisa mengusir semua awan kelabu di sekitar. Sikapnya yang ramah dan tulus membuatnya mudah disukai siapa saja, termasuk Almira. Awalnya, Almira hanya mengamati Pak Karto dari jauh, sekadar menikmati pemandangan seorang pria yang bekerja dengan penuh dedikasi. Ada sesuatu yang menenangkan dalam caranya bekerja, tapi lama-kelamaan, perhatian kecil itu tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Rasanya aneh bagi Almira, mengingat perbedaan usia mereka yang cukup jauh. Namun, semakin ia mencoba melawan, semakin kuat perasaan hangat yang ia rasakan setiap melihat Pak Karto. Hari-hari berlalu, dan Almira mulai sadar bahwa ia bukan sekadar kagum pada semangat Pak Karto. Ada rasa yang lebih dalam, yang membuatnya takut sekaligus berharap. Inilah cerita selengkapnya. Pak Karto berdiri terdiam di kegelapan malam, memandangi sesuatu yang tak pernah ia sangka. Selama ini, ia hanya menduga-duga soal hubungan antara Almira dan Niko, namun pemandangan yang dilihatnya malam itu memperjelas segalanya. Jantungnya berdetak tak beraturan, rasa terkejut bercampur dengan emosi yang rumit. Sudah lama ia tidak merasakan getaran semacam ini, kenangan yang pernah terkubur kembali menyeruak, membawa kembali perasaan yang telah ia pendam sejak lama. Setelah perpisahannya dengan sang istri yang memilih pergi dengan pria lain, Pak Karto menenggelamkan dirinya dalam rutinitas. Ia berbakti sepenuhnya pada keluarga almarhum Erwin, suami Almira, melakukan segala pekerjaan yang bisa ia bantu tanpa pernah memikirkan lagi soal cinta atau ketertarikan. Namun, malam ini, melihat Almira yang begitu memesona, ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan terbangun kembali. Sadar bahwa ia tidak boleh terus berada di situ, Pak Karto beranjak pergi dengan langkah pelan. Sebelum pergi, ia menatap bayangannya di cermin tua di ruang tamu. Sebuah senyum kecil terbentuk di sudut bibirnya, penuh arti. "Kita lihat nanti, Neng Almira," gumamnya pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri, meskipun nada bicaranya hanya ia yang mengerti. Keesokan paginya, Almira terbangun sendirian. Niko sudah pergi, dan ia tidak tahu kapan pria itu meninggalkan kamar. Setelah malam yang begitu intens dan melelahkan, ia sempat terlelap tanpa menyadari apapun. Dengan perasaan lelah, Almira bersiap untuk memulai hari. Sementara di toko tempat mereka bekerja, Niko sudah sibuk membantu melayani para petani yang datang membeli persediaan obat hama. Ketika toko mulai sepi, Pak Karto mendekati Niko yang tengah duduk di meja kasir. "Oh, Pak Karto, ada yang bisa saya bantu?" sapa Niko dengan ramah, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang masih ia rasakan sejak malam sebelumnya. Pak Karto tersenyum samar. "Nak Niko," katanya dengan nada lembut namun penuh teka-teki. "Saya cuma mau bertanya, tadi malam, pulang jam berapa ya? Saya tunggu-tunggu di depan pagar, kok tidak kelihatan?" Niko berusaha tetap tenang. "Oh, saya pulang agak larut Pak. Ada diskusi penting dengan Bu Almira," jawabnya, berusaha terdengar meyakinkan. Pak Karto mengangguk pelan, lalu memiringkan badannya sedikit, berbicara dalam bisikan. "Hati-hati ya, Nak Niko. Bapak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau tidak ingin orang lain tahu, mungkin ada baiknya kamu datang bicara sama saya nanti." Ia menepuk bahu Niko dan berlalu pergi, meninggalkan Niko dengan perasaan campur aduk. Tak lama kemudian, Almira datang menghampiri Niko. Ia memperhatikan wajah kekasihnya yang tampak cemas dan pucat. "Sayang, kamu kenapa? Kok dari tadi kelihatan tegang? Kamu belum sarapan ya? Atau tidak enak badan?" tanya Almira, khawatir. Niko menoleh cepat dan berbisik, "SSSTT, jangan bicara keras-keras. Ada sesuatu yang harus aku beritahu, tapi tidak di sini. Lebih baik kita bicara di ruanganmu." Almira mengangguk, dan mereka berdua berjalan menuju ruangannya dengan langkah tergesa. Begitu pintu tertutup, Niko menghela napas dalam-dalam sebelum menceritakan pertemuannya dengan Pak Karto. "Sayang, tadi Pak Karto bilang dia tahu tentang kita semalam. Dia melihat kita bersama, dan dia memberi isyarat bahwa aku harus menemuinya jika ingin menjaga rahasia ini," ucap Niko, suaranya bergetar. Almira terkejut, matanya membelalak. "Bagaimana dia bisa tahu?" bisiknya dengan wajah cemas. "Kalau dia cerita ke orang lain, bisa hancur reputasiku." Niko mengangguk, masih bimbang. "Dia ingin aku menemuinya.
Tapi aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Almira menggigit bibirnya, berpikir sejenak. Mungkin sebaiknya kamu temui dia. Kita tidak bisa ambil risiko ini. Cobalah cari tahu apa maunya. Sarannya, meski terlihat jelas betapa gugupnya ia. Nico menatap Almira, akhirnya mengangguk. Baiklah, aku akan temui dia, jawabnya, meski hatinya masih diliputi kekhawatiran. Malam itu, Almira gelisah. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya tak mau berhenti. Ia merindukan sentuhan hangat dari Nico. Namun, rasa malu dan takut membuatnya enggan memanggil lelaki itu datang lagi. Sementara itu, di tempat lain, Nico pun mengalami pergulatan batin yang sama. Bayangan Almira tak henti-hentinya memenuhi pikirannya, menyalakan gejolak yang membara. Didorong oleh hasrat dan keberanian, Nico memutuskan untuk menyambangi rumah Almira malam itu. Sesampainya di sana, ia disambut oleh Pak Karto, penjaga rumah yang sudah tua namun masih cekatan. Namun, jalan Nico untuk menemui Almira tak semulus yang ia bayangkan. "Hendak apa, Nak Nico?" tanya Pak Karto dengan nada bercanda, tapi sorot matanya menyiratkan maksud tertentu. "Aku ingin menemui Almira. Mohon izinkan aku masuk," jawab Nico mantap. Pak Karto terkekeh kecil sebelum menyampaikan syaratnya. "Boleh saja. Tapi, setelah puas, kau harus langsung pergi. Tak boleh menginap di sini ya," ucapnya dengan nada licik. Nico mengernyitkan dahi, tapi ia tak ingin memperpanjang pembicaraan. "Baiklah Pak, kalau itu syaratnya, aku setuju," jawabnya. Mendengar kesepakatan itu, Pak Karto tersenyum puas sambil kembali ke pos jaganya, meninggalkan Nico yang segera menuju pintu utama. Dalam kepalanya, Pak Karto sudah menyiapkan rencana terselubung. Ia menunggu saat yang tepat untuk merealisasikan niatnya. Di dalam rumah, Almira menyambut Nico dengan antusias. Begitu pintu dibuka, ia langsung memeluknya erat. "Sayang, aku kangen sekali. Aku nggak percaya kamu benar-benar datang malam ini," ujar Almira dengan tawa kecil yang menggoda. "Aku juga kangen kamu Almira. Aku nggak tahan lagi jauh dari kamu," balas Nico dengan nada lembut. Mereka berdua berjalan menuju kamar tamu sambil bergandengan mesra. Dalam keasyikan itu, mereka lupa mengunci pintu kamar, bahkan membiarkannya sedikit terbuka. Di dalam kamar, Almira tak henti-hentinya menunjukkan rasa manja, sementara Nico dengan sabar meladeni setiap keluhannya. Namun, tanpa mereka sadari, seseorang mengintip dari kejauhan. Pak Karto, yang seharusnya berjaga di pos, diam-diam mengintai dari celah pintu yang terbuka. Matanya tak lepas dari pemandangan itu, sementara ia meneguk ludah dalam-dalam. Di dalam kamar, Almira dan Nico semakin larut dalam kebersamaan mereka. Suara kebahagiaan terdengar, menggema di malam yang sunyi. Sementara itu, Pak Karto terus mengawasi dengan penuh nafsu, hingga akhirnya memutuskan untuk kembali ke posnya setelah hampir 1 jam berlalu. Ketika Nico selesai dan berpamitan, ia melintasi pos Pak Karto. "Pak, saya pamit. Terima kasih sudah mengizinkan saya bertemu Almira," ucapnya sopan. Pak Karto tersenyum ramah, seolah tak ada hal mencurigakan. "Hati-hati di jalan, Nak Nico," balasnya. Begitu Nico pergi, Pak Karto segera mengunci pagar lalu melangkah masuk rumah. Bukannya kembali ke kamarnya, ia justru menuju kamar tamu yang tadi digunakan Almira dan Nico. Pintu kamar itu masih terbuka, tapi Almira tak tampak di sana. Lalu, suara gemericik air terdengar dari arah kamar mandi. Pak Karto menyeringai tipis. Di sana, di dalam kamar mandi, Almira berada seorang diri. Pak Karto melangkah masuk ke kamar dengan ekspresi yang sulit ditebak, lalu menutup pintu perlahan dan menguncinya. Ia duduk di tepi dipan kayu yang berukir klasik, tampak merenung sejenak. Almira keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya, dan begitu melihat keberadaan Pak Karto di kamar, wajahnya langsung memucat. Rasa cemas membayanginya. "Apa yang Pak Karto lakukan di sini? Keluar, Pak!" Almira menegur. Suaranya bergetar antara marah dan takut. Pak Karto mengangkat kepalanya perlahan. Sebuah senyuman aneh menghiasi wajahnya. "Tenang saja, Neng Almira. Saya tidak akan menyakiti, asal Neng Almira mendengar apa yang saya inginkan." Mendengar itu, Almira semakin waspada. "Apa maksud Pak Karto? Apa yang Anda inginkan dari saya?" tanyanya dengan nada tegas, meski ketakutan jelas tergambar di matanya. Pak Karto berdiri, menyandarkan satu tangannya ke dinding. "Saya hanya ingin sesuatu yang
Saya rasa, pernah Neng Almira berikan kepada Niko, ujarnya dengan nada rendah yang terasa penuh ancaman. Kalau tidak, mungkin saya perlu memberitahu orang-orang desa tentang apa yang sebenarnya dilakukan Niko setiap malam di sini. Almira tertegun, tubuhnya gemetar karena keterkejutannya bercampur ketakutan. Ia mencoba mengatur napas, menahan agar pikirannya tetap jernih. Pak, tolong, kita bisa bicara baik-baik. Saya akan bantu apapun yang Pak Karto perlukan, tapi bukan itu, ucap Almira penuh harap. Pak Karto menggeleng sambil terkekeh kecil, lalu melangkah mendekat. Neng Almira, saya sudah lama kehilangan kebahagiaan ini. Jangan buat saya memaksa, katanya dengan nada yang membuat suasana semakin mencekam. Almira mundur, punggungnya membentur dinding. Ia merasa terperangkap, tapi tetap mencoba mempertahankan keberaniannya. Pak, kalau Anda tidak keluar sekarang, saya akan berteriak, ancamnya dengan suara yang gemetar. Pak Karto tersenyum tipis, menunjukkan keyakinan diri yang dingin. Teriaklah Neng. Kamar-kamar di sini sudah dibuat kedap suara oleh Mas Erwin sejak lama. Tidak akan ada yang mendengar, balasnya dengan nada tenang namun mengintimidasi. Ia terus mendekat, langkahnya perlahan namun pasti. Melihat situasi semakin mendesak, Almira mencari jalan keluar. Matanya berputar mencoba menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk melindungi dirinya. Ia menggenggam handuk di tangannya lebih erat, bersiap untuk melawan jika diperlukan. Meski ketakutan menyelimutinya, ia menolak menyerah begitu saja. Pak Karto, berhenti! Seru Almira dengan suara tegas yang kali ini dipenuhi tekad. Jangan membuat saya melakukan sesuatu yang akan Anda sesali. Kata-kata Almira menghentikan langkah Pak Karto sejenak. Ia memandang perempuan itu dengan raut wajah yang kini menyiratkan keraguan. Suasana menjadi hening seketika. Hanya terdengar deru napas Almira yang berat dan intens. Langkah berat Pak Karto terdengar mendekat, membuat Almira gelisah. Naluri menyuruhnya untuk lari, tapi langkahnya terhenti ketika tangan kokoh Pak Karto memegangnya dengan tegas. Ia berusaha melepaskan diri, namun cengkeraman itu tidak memberinya peluang. Neng Almira, tenanglah. Suara Pak Karto terdengar rendah, hampir seperti bisikan yang penuh keyakinan. Almira menatapnya dengan mata yang penuh campuran ketakutan dan kebingungan. Ada sesuatu dalam cara pria itu mendekatinya, campuran keteguhan dan rasa percaya diri yang tak ia mengerti. Perlahan, ketegangan di tubuh Almira mulai melemah, bukan karena ia menyerah, tetapi karena kebingungannya terhadap emosi yang mendadak muncul di hatinya. Pak Karto, dengan tatapan penuh keyakinan, mencoba mendekati Almira lebih hati-hati. Aku tak ingin memaksamu Neng, tapi izinkan aku menunjukkan sesuatu yang mungkin belum pernah kau rasakan, katanya, dengan nada yang lebih lembut. Kata-kata itu menggema di kepala Almira. Ia bingung dengan perasaan yang menyeruak dari dalam dirinya, antara dorongan untuk menjauh dan rasa penasaran yang membuatnya terpaku. Ia tahu ada sesuatu yang berbeda pada pria ini, sesuatu yang membangkitkan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ketika akhirnya tangan Pak Karto melepaskan pegangannya, Almira tak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan momen itu menggantung di antara mereka. Ada keheningan, tetapi bukan keheningan yang kosong, melainkan penuh dengan emosi yang bergolak, seolah-olah waktu berhenti di tengah ketidakpastian. Pak Karto tersenyum tipis, penuh keyakinan. Aku hanya ingin membuatmu bahagia Neng. Biarkan aku menunjukkan caranya, katanya dengan penuh kelembutan. Almira merasa jantungnya berdegup kencang. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun tak satu kata pun keluar dari bibirnya. Hanya anggukan kecil yang ia berikan, hampir tanpa sadar. Ia merasa dirinya terbawa oleh suasana, bukan oleh paksaan, tetapi oleh kehangatan yang tak pernah ia duga akan datang dari seseorang seperti Pak Karto. Malam itu berjalan perlahan, penuh percakapan yang lebih banyak diungkapkan lewat tatapan daripada kata-kata. Almira mulai membuka diri, mengenali sisi lain dari pria itu yang selama ini tersembunyi di balik penampilan sederhananya. Ia mendapati dirinya larut dalam kehangatan dan ketulusan yang diberikan Pak Karto. Badai emosi yang sebelumnya menghantam hatinya berubah menjadi ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika malam itu akhirnya berlalu, Almira menyadari sesuatu. Ada tempat di hatinya yang selama ini kosong, dan entah bagaimana, Pak Karto telah mengisi kekosongan itu dengan cara yang tak pernah ia duga. Malam itu, setelah keduanya selesai beraktivitas dan bersiap untuk beristirahat, Pak Karto tersenyum sopan sambil melangkah ke pintu. Neng Almira, saya pamit ke kamar ya. Terima kasih sudah diizinkan membantu hari ini. Semoga tidur nyenyak.
Selamat malam, Neng. Namun, Almira yang berdiri tidak jauh darinya tersenyum manis dan menatap penuh arti. Tunggu dulu, Pak. Bagaimana saya bisa tidur nyenyak kalau sendirian? Tanyanya dengan nada lembut. Ia melangkah pelan mendekat. Pak Karto, apakah malam ini bersedia menemani saya? Pak Karto terdiam sesaat, merasa tersentuh oleh tatapan Almira yang penuh harap. Ia tahu betapa sepinya hidup wanita itu belakangan ini. Almira mendekat lebih dekat dan memegang tangan Pak Karto dengan penuh kelembutan. Saya hanya ingin merasakan kebahagiaan ini lebih lama. Boleh kan, Pak? Dengan senyum hangat, Pak Karto mengangguk. Tentu, Neng. Apapun yang membuat hati Neng Almira tenang. Malam itu, kehangatan dan kebersamaan mengalir di antara mereka. Tak ada kata yang sepenuhnya mampu menggambarkan perasaan yang mereka rasakan. Hanya tatapan lembut, pelukan hangat, dan kata-kata kecil penuh perhatian yang menjadi bahasa mereka. Saat waktu terus berjalan, Almira bersandar pada Pak Karto, merasa aman dan tentram. Pak, terima kasih. Kehadiran Bapak membuat saya merasa lebih hidup, bisiknya dengan mata yang hampir terpejam. Pak Karto hanya mengusap lembut rambut Almira. Saya senang bisa ada di sini untuk Neng Almira. Ketika pagi datang, Almira terbangun dengan senyum di wajahnya. Hari-harinya yang dulu terasa sepi kini terasa lebih cerah. Ia menoleh ke samping dan melihat Pak Karto yang masih tertidur lelap. Ia merenung sejenak, memikirkan betapa pertemuan ini membawa warna baru dalam hidup mereka berdua. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin erat. Almira merasa kehadiran Pak Karto telah mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan. Sementara itu, Pak Karto, yang sebelumnya menjalani hidup penuh kesendirian, menemukan kebahagiaan yang tak ia sangka. Namun, hubungan ini tak lepas dari konsekuensi. Almira, dalam hatinya, merasa harus menjaga kebahagiaan yang ia temukan. Ia dengan halus meminta Niko, seorang pekerja yang sebelumnya sering datang ke rumahnya, untuk tidak lagi mengunjungi mereka. Meski awalnya sulit, Niko akhirnya memilih mundur dengan berat hati. Sementara itu, Almira dan Pak Karto semakin nyaman berbagi kebahagiaan dan kehangatan. Mereka menemukan bahwa kebersamaan, perhatian, dan pengertian adalah hal yang mampu membuat hidup mereka jauh lebih berarti.